warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap menjaga kesehatan kalian. Anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang hakikat dari ilmu kimia. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir kalian di classroom yang sudah Ibu sediakan. Apabila ada yang kurang jelas nantinya pada pembelajaran kita kali ini, kalian boleh tanyakan pada kegiatan kita di Google Meet nantinya. Anak-anak, pembelajaran kita tentang hakikat ilmu kimia ada di KD pertama, KD 3.1, yaitu tentang memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa jumlah KD yang akan kalian pelajari selama semester 1 ini anak-anak? Lumayan banyak, kurang lebih ada 7 KD yang akan kalian pelajari nanti 1 semester ke depan. Oleh karena itu, Ibu ingatkan sekali lagi, tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, berkarya, dan tetap semangat. Begitu ya anak-anak ya. Untuk mempelajari KD 3.1 ini, kalian silahkan simak video pembelajaran yang akan Ibu berikan. Disimak ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Jangan lupa, bagi kalian yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir di classroom kalian. Anak-anak, kali ini pada pertemuan kita yang pertama, kalian akan mempelajari materi kimia tentang pengenalan ilmu kimia, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan pengenalan laboratorium kimia. Sebelum kita mulai pada pokok bahasan, maka ada baiknya kita mengetahui KD dari pembelajaran kita kali ini, yaitu KD 3.1. Menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Maka setelah mempelajari materi ini, kalian peserta didik diharapkan mampu memahami ilmu kimia dan penerapannya, memahami karakteristik ilmu kimia, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya, menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Apa peranan ilmu kimia? Pada pembelajaran tentang pengenalan ilmu kimia dan peranannya, maka nanti kalian akan juga mempelajari tentang metode ilmiah, tentang materi kimia, dan sebagainya. Kita coba dulu anak-anak.
Kalian di SMP pernahkah belajar ilmu kimia? Ya, ada yang sudah pernah belajar, mungkin ada juga yang belum pernah belajar, gitu ya anak-anak ya. Karena memang ilmu kimia ini ada dalam ilmu pengetahuan alam. Jadi baru sedikit kalian mengenal apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia sekitar tahun 3500 Masehi itu telah dikenal di peradaban Mesir yang telah mempraktekkan tentang reaksi kimia. Dan pada abad ke-4 sebelum Masehi, para filsuf Yunani juga sudah mencoba memahami hakikat dari materi. Nah, pada abad pertengahan tahun 500 sampai 1600 sebelum Masehi, maka ilmu kimia itu lahir dan berasal dari bahasa Arab dengan asal kata kimia yang artinya perubahan zat. Pada abad modern maka kimia ditemukan oleh John Dalton yang mengajukan teori atom yang pertama kali pada tahun 1803 abad ke-18. Nah, kita coba lihat dulu anak-anak apa sih pengertian dari ilmu kimia itu. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat serta perubahan materi atau zat dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Berikutnya, hakikat dari ilmu kimia. Bahwa benda itu bias mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Itu hakikat dari ilmu kimia. Apa manfaat dari belajar kimia anak-anak? Nah, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Jadi alam sekitar dan proses yang terjadi di dalamnya itu seperti apa? Ini adalah manfaat belajar kimia. Kemudian mengubah bahan alam menjadi produk yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Produk-produk yang dihasilkan dari bahan alam biasanya ada yang bermanfaat, ada juga yang menimbulkan masalah, serta ada juga yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, apa saja produk-produk yang seperti Ibu sebutkan tadi nanti kita akan mempelajari dalam materi ilmu kimia ini. Lalu peran ilmu kimia itu di mana saja anak-anak? Banyak sekali. Ada di bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi dan masih banyak yang lainnya anak-anak. Nah, contoh-contoh dari kimia bidang kedokteran. Salah satunya untuk mendiagnosis penyakit. Dalam kimia farmasi, membuat atau meracik obat-obatan. Kemudian dalam kimia pertanian, membuat pupuk urea, pupuk kompos, dan lain-lain. Lalu kimia biologi, dalam proses metabolisme tubuh itu terjadi suatu reaksi kimia. Lalu dalam kimia seni pembuatan cat. Nah, cat ini digunakan untuk membuat karya seni ya anak-anak ya. Dan dalam kimia kriminologi itu digunakan pada tes urin. Tadi merupakan ilmu yang berhubungan dengan kimia anak-anak. Nah, untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi, untuk menjadi seseorang yang mengerti tentang segala sesuatu, apabila kita melakukan suatu penelitian, maka digunakan anak-anak suatu metode
yang kita sebut dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Penelitian sistematis yang bertujuan untuk membentuk ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah anak-anak. Yang pertama, berdasarkan perkembangan penemuan baru. Teori yang ada diuji kembali dengan langkah yang sama, kemudian diadakan pengamatan, lalu pengolahan data pengamatan, kemudian menarik kesimpulan, setelah itu merancang eksperimen, lalu terakhir menyusun teori sampai pengujian teori yang sudah ada. Nah, itu adalah langkah atau skema metode ilmiah. Kita lanjut anak-anak tentang pengenalan laboratorium kimia. Di dalam laboratorium kimia itu terdapat alat laboratorium, ada bahan kimia, ada praktikan, kemudian ada juga laboran dan pengajar. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam alat laboratorium kimia? Contohnya tabung reaksi. Ini berfungsi untuk menampung larutan. Atau gelas kimia, ini juga untuk menampung larutan. Ada kemudian labu Erlenmeyer, ini juga untuk menampung suatu larutan. Kemudian ada penjepit tabung reaksi untuk mereaksikan suatu zat, untuk memegang tabung reaksi. Nah, itu sebagian alat-alat kimia yang ada di laboratorium kimia kita anak-anak. Nah, ini ada beberapa gambar alat-alat laboratorium kimia beserta kegunaannya anak-anak. Nanti tolong kalian pelajari baik-baik, amati baik-baik bentuknya seperti apa, agar pada saat kalian melakukan percobaan di lab, kalian sudah kenal nama alat-alatnya. Gitu ya anak-anak ya. Di samping alat-alat laboratorium, kalian juga mengenal nantinya ada bahan-bahan kimia. Apa karakteristik dari bahan-bahan kimia? Nah, di dalam kemasan bahan kimia itu biasanya terdapat lambang-lambang suatu bahan tersebut. Nah, apabila terdapat lambang seperti percikan, maka itu artinya sifat bahan kimia tadi mudah meledak. Apabila ada lambang lingkaran kemudian ada api di pinggirnya, maka sifat bahan kimia itu sebagai pengoksidasi. Apabila ada bahan seperti tengkorak, maka sifat bahan kimia itu adalah beracun. Dan apabila ada lambang seperti tanda silang, maka sifat bahan kimia tersebut menyebabkan iritasi. Itu sebagian karakteristik dari bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium kimia, dan masih banyak lambang-lambang bahan kimia yang lain. Nah, contohnya kalau Ibu perlihatkan, ini adalah bahan kimia NaOH. Nama kimianya natrium hidroksida. Pada kemasan bahan kimia tersebut terdapat lambang tanda silang. Nah, apa artinya tadi anak-anak? Ya, benar bahwa bahan kimia ini bersifat iritasi. Apa itu artinya iritasi anak-anak? Mudah bereaksi dengan kulit kita, kadang-kadang bisa menyebabkan warna kemerah-merahan atau bersifat gatal. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kemudian apa saja yang ada di dalam lab kimia kita? Yaitu praktikan. Apa itu praktikan anak-anak? Praktikan adalah siswa-siswi yang sedang melakukan kegiatan praktikum. Ya, seperti kalian ini anak, pada saat melakukan kegiatan praktikum, maka kalian disebut sebagai praktikan. Ya, apalagi yang ada yang harus kita siapkan pada saat kita melakukan kegiatan praktikum. Nah, ini anak-anak, apa nama gambar yang ada di PPT kalian? Betul. Gambar ini merupakan baju laboratorium yang harus kita gunakan pada saat kita melakukan kegiatan praktikum. Baju lab. Ya. Apa fungsi dari baju lab ini? Untuk melindungi tubuh kita.
dari bahan-bahan kimia. Ya, jadi kalau ada terpercik bahan kimia ke tubuh kita, maka kita menggunakan baju lab ya, jadi dilindungi oleh baju lab kita. Fungsinya untuk melindungi tubuh kita. Nah, ini adalah pengajar dan laboran. Pengajar yang mengajar di lab kimia kita dan laboran yang membantu mempersiapkan kegiatan praktikum kita, sehingga kegiatan praktikum kita berlangsung secara lancar. Nah, itulah anak-anak pengenalan laboratorium kimia secara singkat. Nah, nanti apabila saatnya sudah boleh kita bertatap muka, maka kita akan mengadakan pengenalan di lab kimia kita secara offline. Bagaimana anak-anak penjelasan dari Ibu? Cukup jelas? Apabila ada yang kurang jelas, nanti kalian silahkan bertanya pada kegiatan meeting kita di Google Meet kita ya. Begitu ya anak-anak ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya pada kegiatan ini, maka pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana tentang penjelasan dari Ibu mengenai hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, serta peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari? Cukup jelas ya anak-anak ya? Jadi, yang namanya ilmu kimia memang sangatlah banyak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menyikapinya dalam mempelajari tentang hakikat ilmu kimia? Bagaimana kita akan mengerjakan sesuatu penelitian berdasarkan metode ilmiah? Dan apa saja peran-peran ilmu kimia dalam kehidupan kalian sehari-hari? Oleh karena itu, sikapi dengan baik, sikapi dengan benar pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, silakan kalian boleh bertanya pada pertemuan kita melalui Google Meet. Dan jangan lupa untuk tugas yang akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.